Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar kembali anak-anakku. Kita kembali ke subtema 3. Kemarin kita telah belajar subtema 1, subtema 2, sekarang subtema ketiga. Nah, pada subtema 3 yaitu bersyukur atas keberagaman. Pelajaran yang pertama. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibicarakan atau hal yang dibacakan. Oke, lanjut. Contohnya dalam paragraf berikut. Salah satu bentuk keragaman Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, itu merupakan kalimat utama. Jadi antara kalimat utama dan gagasan pokok itu beda. Maksudnya beda bagaimana? Kalimat utama itu kalimat aslinya. Kalimat aslinya yang ada di paragraf. Sedangkan gagasan pokok itu tadi kalimat utama disingkat. Contohnya seperti ini. Jadi gagasan pokoknya makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Oke, sedangkan kalimat penjelasnya, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Itu kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini akan dibuat menjadi gagasan pendukung. Nah, di bawah ini. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, ya. Jadi antara kalimat utama dan gagasan pokok itu agak sedikit berbeda. Mungkinnya kemarin belum paham, yang kurang mengerti, jadi seperti itu. Sama halnya dengan kalimat penjelas. Tidak semua kalimat itu gagasan pendukung, bukan tulis semua, ya. Nah, lanjut. Oke, pembelajaran selanjutnya, makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satunya berupa makanan tradisional. Tuh contohnya apa? Tumpeng. Yang pertama ada nasi timbel. Dari mana nasi timbel? Dari Jawa Barat. Nah, ada apa aja sih nasi timbel itu di dalamnya? Nasi yang dibungkus daun pisang, tuh. Lalu ada beras yang digunakan adalah beras Batago, yaitu beras merah campuran. Oh, jadi beras merah campuran. Lalu nasi timbel terdiri ada nasi, ada ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Selanjutnya, yang kedua ada nasi jinggo. Nasi jinggo berasal dari Bali. Nah, nasinya pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil dan dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Itu nasi jinggo.
Yang ketiga ada papeda. Papeda itu berasal dari Papua. Nah, jadi itu kayak seperti bubur. Papeda terbuat dari bubur sagu. Nah, jadi bahannya sagu. Papeda memiliki rasa tawar dan disajikan dengan tongkol atau mubarak kuah kuning. Nah, itu biar ada rasanya. Yang selanjutnya ada bubur Manado dari Sulawesi Utara. Nah, bubur Manado itu buburnya putih yang berisi campuran ada jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Wow, komplit. Dan bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan, cakalang, goreng. Jadi itu bubur Manado. Selanjutnya kita tentang belajar IPA, pantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu, bata, dan semen dapat memantulkan bunyi. Tuh. Jadi bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras. Benda-benda keras itu dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contohnya, karpet, karet, busa, dan kertas. Tuh. Nah, itu contoh dari bioskop ya. Nah, lantai dan dinding ruang pertemuan di bioskop itu dilapisi karpet. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Jadi bunyi itu diserap biar tidak sampai keluar. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, itu. Lanjut. Oke. Selanjutnya tentang kerjasama dalam berdiskusi. Nah, diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Jadi diskusi itu pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri. Tidak boleh kita yang harus menang. Kita harus bisa menghormati pendapat-pendapat orang lain. Itu namanya berdiskusi. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi setiap pendapat itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Alangkah baiknya kita kalau misalkan ada yang kurang, kita tambah sedikit. Misalkan pendapatnya dia masih kurang, kita tambah sedikit biar jadi sempurna. Terus saling menghormati perbedaan pendapat. Nah, saling menghormati perbedaan. Jadi misalkan kamu tidak suka pendapatnya dia, kamu juga boleh harus mencela-cela, tapi kamu harus bisa menghormati. Ya. Lanjut. Manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Manfaatnya apa sih? Manfaat menghormati pendapat dalam berdiskusi. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan, pastilah karena bareng-bareng kita dapat ilmu dari A, dari B, dari C, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Nah, iya itu. Jadi misalkan kita nggak punya ide, teman kamu punya ide, kan jadi lebih mudah diselesaikan. Kita akan dihormati orang lain. Nah, jika kita menghormati pendapat orang lain, maka kita akan dihormati orang lain, menghasilkan kesimpulan yang adil. Nah, jadi jika semua selesai, maka kesimpulannya akan terasa adil, tidak ada yang menang A,
menang B cuma ada. Jadi itu adalah hasil dari kalian semua berdiskusi. Nah, sekian dari Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.